lagi di Beitar Jerman bersama salju. Oh, dingin banget. Ich bin im Schnee schlafen. Gila, ini saljunya banyak banget. Ini benar-benar kayak kolam salju. Jadi ini salju cuma 2 malam. Was? Nein, es... Ach so, da. Schaut da, geh. Jetzt für geh. Okay, mana itu? Oh God, betulan dimakan sama dia. So, kalian lihat ini bangkunya lucu sekali, ya kan? Dan ini tempat bakaran kita biasanya loh, teman-teman. Udah ketutupan salju. Das ist wie im Reisfelder. Sehr tief. Coba kalian lihat ini ya. Ini sampai selututku loh. Wow. Das heißt Ember. Ember, nih Edbern. Edbern mah strawberry. Ini si bapak bule, dia mau taburin itu batu-batu. Katanya supaya nggak licin. Dan ini peraturan di desa ini ya teman-teman. Setiap orang harus naburin batu ini di apa namanya? Di trotoar bagian depan rumahnya. Ini untuk pejalan kaki supaya nggak terpleset. Karena ini emang licin banget. Ini kerikilnya emang udah disediain sama apa namanya di sini? Gemeinde. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya. Taburin terus, oh saljunya jatuh dari pohon. So, aku mau nunjukin ke kalian situasi di kampung ini setelah 2 hari salju. Karena emang ini nggak terjadi di semua Jerman. Ini hanya ada di beberapa daerah dan kebetulan itu di daerah Bayern yang memang benar-benar banyak banget saljunya hanya dalam 2 hari. Dan di video ini aku mau bahas juga tentang hal yang kalian pertanyakan ke aku beberapa hari ini. Banyak banget yang nanyain soal program BFD. Apakah BFD dihapuskan? Kenapa dihapuskan? Apa pendapatku? Banyak banget yang nanyain aku. So kalian tonton videonya sampai full ya. Jadi ini dia boxnya. Dia suruh aku angkat ini. Geht schon. Geht noch? Noch mehr? Jadi dia nguji coba kemampuan aku guys, ketangguhanku. Nein. Oke, reicht schon, oder? Dia nggak tahu, gue mah tinggal di Indonesia di kampung-kampung. Kuat ini cuy, kuat. Kuak. Kuak, kuak. So, dia juga ujung-ujungnya ngangkat. Aber du hast mein Hand. Oke. Dia nggak biarin aku ngangkat guys. Itu sih berat banget. Okay, das ist doch sehr schwer. Ini padang rumput yang membukit gitu ya teman-teman. Di sini tuh kita main salju doang dan ini seru banget sumpah. Dia suruh aku manjat, tapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan karena dia tuh licin ya teman-teman. Ya aku jatuh-jatuh kayak gini terus. Dan ini mikrofonku mati, makanya aku take over aja suaranya. Tapi ini sumpah seru banget tidur-tiduran salju. Tapi untuk yang satu ini ngejatuhin muka ke bawah salju kayak gini, jangan kalian tiru karena ini tuh hal terkonyol menurut aku. Di sini muka aku udah sakit banget dan aku udah nggak sanggup ngebersihin sendiri karena tangan aku juga udah beku. Makanya ini aku udah suruh dia karena muka kita itu rasanya kayak ketucuk-tucuk.
So teman-teman, aku udah ganti jaket aku karena jaket yang tadi pertama aku pakai itu ternyata dia nggak cocok untuk dipakai tenggelam di salju gitu ya. Udah basah, dan ini juga celana aku juga udah aku ganti ini. Jadi aku ambil yang untuk memang yang anti air gitu. Jadi tadi itu aku udah basah kuyup semuanya, sampai celana aku semuanya basah dan udah dingin banget. Nah, ini aku mau bawa kalian keliling-keliling melihat pemandangan di desa ini, teman-teman. Ini desanya benar-benar udah ditutupin salju kayak di negeri dongeng itu loh, kayak yang di Snow White gitu, putri salju. Itu ke sebelah kiri ada jalur kayak ini, pejalan kaki. Dan aku juga bakalan segera jelasin ke kalian soal peraturan BFD itu ya, teman-teman. Wow, ini semuanya pohon daunnya sudah jadi salju. Serius. Nah, itu kalian lihat coba. Ini padang rumput awalnya. Ini semua rumah-rumah udah ketutupan salju. Itu kalian lihat ini gubuk-gubuk kecil ya. Ini bukan rumah ya yang kecil ini. Ini tuh lebih semacam gudang-gudang untuk peralatan bertukang gitu ya. Tuh sudah setebal ini semuanya. Coba kalian lihat ini, ranting-rantingnya ini. Kalian ingat sebuah film nggak kalau ngeliat ini? Yang nonton film Narnia, pasti kalian ngerasain nih, filmnya kayak lagi di suasana film Narnia gitu. Dan BTW ini ada buah loh guys. Coba lihat itu. Ini beku buahnya. Ini aku nggak tahu buah apa. So teman-teman, mikrofon aku mati, baterainya habis, tapi semoga suara aku masih bisa kedengaran jelas ya. Ini mulut aku udah agak beku sih, jadi mohon maaf kalau aku ngomongnya itu agak nggak jelas. Sekarang aku mau bahas lah ke kalian tentang peraturan BFD yang baru aja muncul itu ya teman-teman. Gila, ini bibir aku beku. Jadi menurut pengetahuan aku, dan tadi juga udah aku tunjukin ke si edarannya. Jadi edaran itu emang benar teman-teman, tapi makna dari edaran itu bukan berarti bahwa BFD dihapuskan. No, tapi itu maknanya adalah bahwa untuk sementara ini budget untuk subsidi pendanaan program BFD itu dihentikan, di stop. Om sendiri dia nggak tahu sih pastinya pendanaan atau pembayaran gaji terhadap orang-orang yang ikut BFD itu apakah didanain dari pemerintah atau dibayarkan oleh tempat kerja yang menerima orang-orang untuk bekerja BFD. Tapi mulut aku beku. Tapi mungkin setengah-setengah kata dia. Karena pengalaman aku ikut program BFD, aku itu dapat gaji itu ke rekening bank aku, dan itu nama pentransfernya itu adalah perusahaan di mana aku terdaftar untuk mengikuti program BFD. Jadi aku selama ini mikir kalau gajiku itu dibayarkan oleh tempat kerja BFD ku. Tapi melalui edaran ini nih, tumpukan salju yang dikerokin dari jalanan raya, semuanya menumpuk di situ. Nah, kembali lagi tentang BFD tadi teman-teman. Nah ya, jadi tentang penggajiannya itu aku nggak tahu, tapi menurut yang tertera di edaran itu seolah-olah sih bahwa pendanaan untuk membayar orang yang ikut program BFD itu adalah dari pemerintah. Nah, makanya kantor pajak di sini itu kayak mereka itu menutup budget untuk pendanaan subsidi terhadap program BFD ini teman-teman. Arti dari edarannya itu adalah jadi orang-orang yang ingin mendaftarkan kontrak untuk program BFD untuk sementara ini tidak akan di ACC. Tapi orang yang sudah di ACC kontraknya itu tidak akan berdampak gitu loh. Nah, orang-orang yang sedang BFD dan ingin melakukan perpanjangan, karena BFD itu bisa diperpanjang sampai 18 bulan ya. Jadi kalau sekarang kita itu 1 tahun dan udah hampir habis 1 tahun, kita bisa perpanjang. Sekali lagi maaf kalau mulutku itu jelek ngomongnya, beku guys, beku beneran. Jadi kalau
orang yang udah hampir selesai 1 tahun dan berencana memperpanjang udah nggak bisa lagi. Tapi kalau sudah diperpanjang itu tidak bermasalah, itu maknanya teman-teman. Jadi tenang aja, ini hanya sementara ini dulu edarannya karena ada permasalahan dana di sini teman-teman. BTW ini aku udah nyampe di depan gereja. Seluruh desa nih bisa kelihatan dari atas sini sampai ke sana tuh. Oh, di sana tuh kayaknya GF aku teman-teman. Soalnya tadi mereka juga SMS WA aku dan mereka bilang mereka mau main prosotan di atas padang rumput itu. Dan coba kalian lihat, ini mirip kayak itu nggak sih? Yang di desa-desa Snow White. Sana kalian lihat ada asap-asap gitu kan dari dalam rumah. Itu asap bakaran oven kayu ya, untuk menghangatin rumah. Nah, sekarang back lagi tentang BFD tadi. Dan itu juga tidak mempengaruhi ke program FSJ atau FSJ ya teman-teman. Jadi kalau yang umurnya masih cukup ikut FSJ, ya udah dicoba aja dulu ikut FSJ. Dan mungkin juga hanya 1 tahun ini aja dependingnya. Setelah perekonomian di negara ini membaik lagi, mungkin akan diperbaharui lagi dan itu nggak bakalan mungkin dihilangkan teman-teman. Karena program BFD ini emang sudah bahasanya ya di Jerman ya, itu udah program yang udah lama. Itu sangat-sangat membantu anak-anak muda di Jerman untuk mendapatkan pengalaman kerja begitu mereka selesai sekolah, dan juga itu benar-benar ngebantu sektor-sektor pekerjaan di Jerman gitu ya teman-teman, kayak terutama di bidang kesehatan loh, apalagi bidang ini panti jompo itu sangat-sangat benar-benar ngebantu gitu ya untuk memberikan tenaga kerja tambahan. Karena mempekerjakan orang di Jerman tanpa gaji yang layak itu tidak boleh, tidak bisa gitu. Sementara kalau mereka itu tidak memiliki orang-orang yang bekerja BFD, mereka itu artinya kekurangan tenaga kerja. Nah, kalau mereka misalnya mengemploy seseorang untuk sebagai tenaga kerja full gitu, bukan tenaga kerja sosial, itu dana yang harus dikeluarkan mereka untuk ngebayar sangat besar. Sementara untuk program pekerja sosial ini gajinya itu rendah banget dibandingkan dengan standar kerja normal di sini. Karena emang itu program disebutnya sebagai kerja sosial, kerja sukarelawan. Jadi gajinya rendah ya emang sudah itu tujuannya gitu loh. So ini aku sekarang mau turun lagi dari lokasi gereja, mau turun ke bawah, ini mau balik ke rumah. Jadi ini ada tangga lagi, tadi kan untuk ke atas gereja naik tangga, dan ini turun tangga lagi tapi di sebelah lainnya ini masih pada bersalju karena ke sebelah sini tuh nggak kena matahari guys. Tuh coba kalian lihat. Jujur aku suka banget sama salju, dan kalau ada salju itu aku nggak terlalu ngerasain dingin, walaupun ini tangan aku sebenarnya udah kayak mulai membeku gitu kelamaan di luar dan tadi megang-megang salju lagi. Ini lagi nih, ini kayak lokasi tempat tinggal Narnia nih. BTW ini turunan jadi agak licin dan saljunya banyak banget. Tuh kalian lihat nih. Lucu banget di sini. Aku mau bilang ke kalian yang emang pengen kesini, setiap proses orang itu nggak harus selalu sama. Aku waktu persiapan itu juga teman-teman tahun 2022, di situ juga lagi ada masa corona karena adanya penyetopan ujian sertifikat di Indonesia dan juga adanya penyetopan border. Waktu itu orang-orang yang udah duluan mulai persiapan untuk berangkat ke Jerman dari aku, mereka itu pada terhalang. Dan saat aku mulai, ujian sertifikat di Goethe sudah dimulai, sudah dibuka lagi, dan juga border untuk keberangkatan ke Jerman juga sudah dibuka. Dan saat itu aku begitu mulai, aku dilihatin ngefilm guys. Orang-orang kampung ini udah banyak yang kenal aku. Jadi
saat aku mulai waktu itu, dimana yang waktu itu aku ngerasa aku sudah terlalu telat untuk mulai gitu ya teman-teman. Karena sekali lagi aku kasih tahu ke kalian, aku itu 3 tahun loh memendam-mendam untuk kesini itu, kayak menunda-nunda, dan aku duluan berangkat daripada orang-orang yang udah duluan persiapan dengan aku. Kami waktu itu persiapannya di tempat yang sama. Mereka itu banyak yang bahkan setahun kemudian baru berangkat. Kita itu hanya bisa ya lakukan aja persiapan, laksanain aja gitu loh persiapannya. Sebus lah bocil-bocil guys. Lakukan aja apa yang kita bisa sekarang. Kalau kalian sekarang sudah mulai persiapan belajar bahasa, maksimalin aja belajar bahasa. Jangan dengar info, oh BFD di stop, BFD dihapuskan, kalian jadi langsung kayak down gitu ya. No gitu. Servus. Selfie. Ja, ich mache Selfie für mich. Ja. Keep selfie katanya. Itu aku mau bilang ke kalian, jangan gara-gara kalian itu mendapatkan info BFD, stres, langsung ngerasa kayak nggak ada harapan. Jangan gitu. Intinya tetap aja semangat, semangati diri kalian, dan terus improve bahasa Jerman kalian. Karena sekali lagi aku mau bilang, itu modal utama kita untuk kesini loh teman-teman. Jadi nggak ada yang bisa ngebantu kita selain diri kita sendiri. Oke, segitu dulu video kali ini ya teman-teman. Aku udah harus balik ke rumah. Aku harus jemur pakaian pula. Thank you buat kalian yang sudah luangin waktu nonton video aku kali ini. Semoga videonya menghibur, semoga kalian suka videonya, dan semoga perasaanku terhadap salju ini juga bisa kalian rasakan. Aku mau tutuplah video ini. Tadi aku di pinggir jalan, ada banyak orang lewat dan banyak mobil lewat, makanya aku stop dan aku mau akhirin di sini teman-teman. Tadi aku mau bilang, pokoknya semoga bisa ngebuat kalian ikut ngerasain salju juga ya, sensasi main salju. Oke, thank you buat kalian yang sudah luangin waktu, dan jangan lupa bantu share videonya, ikutin video-video aku yang lain untuk ngeberi kalian inspirasi, motivasi, dan juga informasi tentang ke Jerman. Oke teman-teman, dadah, ini dingin banget, cus.